Sayyidina Ali menterjemahkan, menjelaskan hati yang seperti apa yang dikatakan paling bersih, maksudnya hati yang bagaimana yang paling kuat dan hati bagaimana yang paling lembut. Asfaha fil yaqin. Maksudnya yang paling bersih dalam keyakinannya. Gak ada keyakinan kepada selain Allah, itu namanya hati yang bersih. Jadi kalau sebut qalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang besok pulang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Itu hati yang bersih bukan hanya sekedar daripada dengki, daripada sombong, daripada ria, daripada ujub, daripada bakhil, daripada dendam, bukan. Tapi yang lebih daripada itu, daripada syirik. Hati yang paling, karena semua yang ada kotoran-kotoran hati itu berdasar, berlandaskan, dasarnya itu adalah keyakinan kepada selain Allah. Semua kotoran hati itu berlandas daripada ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Terus taunya kita ini Tuhan kita ini betul-betul Allah adalah siapa yang paling mendominasi dalam hati kita. Mendominasi dalam hati kita. Yang paling sering dipikir, yang paling sering dirisaukan, itulah sejatinya Tuhan kita. Kalau hari-hari yang dipikir tuh uang aja, berarti uang itu Tuhan kita pada hakikatnya. Kalau yang dipikir itu bagaimana biar saya ini dipuji, dihormati aja, maka pujian orang itulah Tuhan kita sebenarnya. Jadi dalam mentauhidkan Allah itu bukan hanya membersihkan daripada keyakinan kepada berhala, Pak, tapi daripada segala hal selain Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dunianya, termasuk istri atau suaminya, termasuk anak-anaknya. Ini pun juga tidak boleh mendominasi sampai menjadi Tuhan selain Allah. Maka asfaha fil yaqin, maksud Sayyidina Ali itu yang paling bersih itu bersih dalam keyakinannya. Bab kalau orang udah yakin semuanya nyaman aja. Kenapa ente udah lama kerja, kenapa bukan ente yang jadi yang naik jabatan? Allah yang netapin semua juga Allah. Yakinnya tuh ke Allah tuh yakin. Ya berarti langsung santai aja gitu, Pak. Enggak ada dendamnya, enggak ada hasutnya. Kenapa dia padahal kan cuma lulusan SD tapi kok dia bisa lebih tersohor, lebih terkenal, lebih banyak followersnya, banyak. Allah yang nentuin, ini yakin itu ke Allah itu. Maka nggak ada yang bisa mengotori hatinya. Pokoknya yang bisa membersihkan hati itu adalah yakin kepada Allah dan akhirat. Nggak ada apa-apanya dipuji orang itu, nggak dipuji juga nggak ngefek, nggak dipuji juga nggak ada manfaat gitu, nggak ada mudorotnya, nggak dipuji juga nggak mudorot, nggak memberi bahaya apa-apa. Orang udah yakin tuh santai aja, Pak. Semua ini yakin itu penting, ya. Yang pertama, wa aslabuha fiddin. Yang namanya hati itu yang paling kuat apanya? Fiddin. Dalam memegang teguh agama. Ini yang disebut dengan hati yang kuat. Jadi hati yang kuat itu bukan hanya enggak cengeng, enggak melau, enggak galau, enggak macam-macam lah. Bukan hanya itu enggak. Tapi hati yang yakinnya paling kuat dengan memegang agama. Sekarang saya ini perlu marah atau enggak perlu marah? Nah, lihat. Sesuai kacamata agama, perlu marah atau enggak perlu marah? Mana sikap yang harus diambil oleh hati? Marah atau merelakan? Tergantung kondisinya. Kalau memang atas dasar ini agama Allah, maka marah tuntutannya berarti dia kuat di dalam memegang agama. Yang penting patokannya itu agama, Pak. Kacamatanya itu agama. Ini saya harus ambil atau tidak ambil? Saya harus lakukan atau tidak lakukan? Itu semua kondisi hati, Bapak. Semua yang terjadi sikap-sikap kita di dunia ini tergantung suatu keputusan. Tergantung keputusan, ya. Bapak malam-malam sama Allah tuh dikasih kebelet kencing. Akhirnya mau nggak mau kan bangun. Bapak itu keputusannya di hati tuh. Lanjut tahajud atau tidur lagi.
Kan sebuah keputusan tuh kan. Semuanya sebuah keputusan. Bapak mau saya memutuskan tahajud, hati nih. Akhirnya lanjut wudu, sholat. Terus setelah tahajud ada keputusan baru lagi. Tidur lagi atau nunggu subuh kan begitu. Itu semua keputusan, Pak. Sekarang Bapak bisa hadir di sini kan sebuah keputusan kecil. Ini saya bangun dulu atau leha-leha dulu. Leha-leha tentunya ketiduran. Karena sebuah keputusan untuk lanjutin tidur. Semuanya tergantung kepada niat, itu namanya keputusan. Nah, yang mengendalikan itu adalah sang raja. Yang membuat keputusan kan pemimpin, Pak. Bawahan mah nggak punya keputusan. Siapa pemimpin kita? Hati. Nah, makanya hati yang kuat itu berarti dia punya pemimpin yang kuat. Pemimpin dalam hatinya. In soluhat soluha sairu amalih. In soluhat soluha sairul jasad. Kalau bagus hatinya, maka semua badannya tinggal ngikut. Ini saya pukul atau nggak pukul, itu putusan tuh. Marah betul, saya banting nggak banting nih. Itu keputusan hati itu. Kalau banting berarti kalah dengan nafsunya. Berarti rajanya tuh masih ada yang merajai lagi, yaitu syaitan. Berarti rajanya hati kita ini raja kita. Makanya Habib Umar bin Hafid tuh punya kitab namanya Al-Qulub Mamlakatul Qulub, kerajaan hati. Jadi hati itu adalah mestinya jadi raja dalam diri kita. Tapi karena dia ditunggangi, jadi ya presiden boneka lah Pak. Ini bukan ngomong siapa-siapa, Bapak jangan kemana-mana ya. Tentunya suujon dosa ya. Ini hatinya, bonekanya setan, bonekanya nafsu, bonekanya itu. Hatinya itu dikendalikan oleh itu semua. Bonekanya dunia itu boneka maksudnya. Jadi dia tidak menjadi betul-betul pemimpin. Makanya kalau udah rusak pemimpinnya, rusak rakyatnya. Sama juga dengan hati. Kalau udah rusak hatinya, semua rusak. Gara-gara marah, akhirnya zolim. Gara-gara tamak, ingin banget dunia tuh ingin. Pokoknya gimana caranya saya harus dapat. Toma tuh namanya, toma. Maka menghalalkan segala cara. Diambillah yang haram, ditipulah orang. Itu semuanya keputusan hati semua. Jadi kalau perbuatan buruk itu hanya dihukum zohirnya, hanya diperbaiki zohirnya, cuman menyelesaikan dengan hukum zohir, nggak selesai masalah semua kriminalitas. Harus diperbaiki dari bapaknya, diperbaiki dari presidennya, diperbaiki dari pemimpinnya, itu hatinya. Nah makanya belajar hati ini paling penting Pak. Yang walaupun zohirnya mungkin bagus, dia ikut jihad fisabilillah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lihat hatinya buruk, niatnya bukan karena Allah, buruk semua amalnya langsung. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya Rabbana, maka ini orang yang hati yang paling kuat itu yang paling memegang teguh di dalam agama. Lah terus gimana taunya agama atau tidak sesuai dengan agama? Kembalinya ke ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang Allah berikan ilmu agama, maka Allah berikan segala kebaikan. Nah, makanya ini penting. Ya, wa araqquha, dan hati yang paling bagus adalah hati yang paling lembut. Araqquha kata Sayyidina Ali, alal mu'minin. Orang-orang yang hatinya paling lembut terhadap orang-orang beriman. Orang-orang yang hatinya paling lembut terhadap orang-orang, makanya baginda Nabi itu punya sifat bil mu'minina raufur rahim. Baginda Nabi itu dengan orang-orang beriman itu sangat penyayang, pecinta, penyayang, rauf rahim. Bukan hanya rahim tapi juga rauf. Zahir batinnya sayangnya. Saya menyayangi Bapak di urusan dunia. Kita menyayangi, kasihani dengan kemiskinannya, kasihan dia karena kematian keluarga, kasihan dia karena kena musibah bencana alam. Dzalika rauf. Itu rahmat zahir. Warahim. Saya juga harus memperhatikan kalau saya sayang betul, Nabi itu maksudnya, rauf rahim, baginda Nabi itu sayangnya bukan hanya masalah dunianya, Pak. Oh ini ketipu, kita kasihan. Oh dia ini miskin, kita kasihan. Lapar, kasihan. Nggak punya baju, nggak punya rumah, nggak punya istri, kasihan nih. Tapi rahim juga kasihan akhiratnya. Nggak sholat juga dikasihani Pak. Bodoh terhadap agama juga dikasihani. Itu namanya rahim. Rauf, rahim. Jadi bukan hanya orang sekarang ini kalau bicara tentang kasih sayang, itu cuma di dunia doang. Bagaimana kita menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, ya. Tapi bukan hanya dunia yang sementara. Untuk apa?
Kita hanya mengasihani keluarga kita di dunia, tapi di akhiratnya bukan keluarga lagi. Di akhiratnya hanya jadi bahan bakar neraka. Itu bukan kasih sayang namanya. Ya arraquha 'alal mu'minin, yang paling sayang dengan orang-orang beriman. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, itu beliau menjadi orang paling dekat sama Nabi, bahkan ketika setelah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar itu bahkan setelah meninggal dunia pun dikuburkan bersama baginda Nabi, dan itu adalah pilihan Allah. Itu karena apa? Karena paling sayang kepada umat. Bukan karena hafalan Qur'annya. Walaupun baginda Abu Bakar juga hafal Quran, Pak. Jangan salah itu. Masa ia nempel sama Nabi hari-hari, saban hari nempel sama Nabi, nggak hafal-hafal Qurannya. Itu mah kita. Walaupun udah nempel sama kiai aja nggak ada yang dihafal. Kan. Kalau baginda Abu Bakar ya enggak tuh kan. Nempel sama Nabi di mana-mana, sampai di Gua Sur pun nempel sama Nabi. Itu ya hafal hari-hari dengar Quran. Bahkan diriwayatkan baginda Abu Bakar seperti Sayyidina Utsman. Beliau sholat tahajudnya 2 rakaat 1 khatam. Jadi dari malam itu, dari habis isya sholat sampai subuh tuh khatam. Nggak usah banyak-banyak rakaatnya. 2 rakaat aja. Tapi khatam, nah pilih mana Pak? Allahu Akbar. Jadi sini bukan karena ilmunya Pak. Walaupun ilmunya memang tinggi. Oh Sayyidina Abu Bakar itu sudah terkenal di kalangan para sahabat. A'lamuna. Abu Bakar itu adalah paling banyak ilmunya. Waktu baginda Nabi khutbah terakhir itu, Nabi bilang, innallaha khayyara 'abdan min ibadih. Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada salah seorang hambanya. Baina an yakuna ma'ahu au ayyakuna lahud dunya. Pilih mana hamba? Dipilih untuk bersama Allah atau dikasih pilihan dikasih dunia. Ngomong gitu doang. Sayyidina Abu Bakar nangis terseduh-seduh. Para sahabat bengong aja. Sampai keluar suaranya, sampai nangis sendirian Pak. Orang-orang tuh aneh, ini ngapain bapak-bapak yang lain gak pada nangis, dia nangis. Sampai selesai, Rasul udah selesai khutbah atau ceramahnya, maka baru orang-orang nanya, kar aja dia. Syekh gitu lah, kalau karkun mah syekh kan. Syekh, kenapa nangis Syekh? Yang lain gak ada yang nangis. Kata Abu Bakar, kalian tahu nggak hamba yang dikasih pilihan Allah itu siapa? Rasul. Jadi Rasul itu sebentar lagi mau meninggal. Kalian nggak paham semuanya. Baru para sahabat mengakui, Masya Allah, paham langsung betul yang dimaksud adalah baginda Nabi. Karena nggak berapa lama Nabi meninggal. Ternyata fakhtarar rafiqal a'la, hamba itu memilih untuk bersama Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar paham, para sahabat nggak ada yang paham. Nah makanya ini Sayyidina Abu Bakar itu yang paling berilmu. Tapi yang membuat beliau diangkat tinggi derajatnya di sisi Allah adalah kesayangannya, rasa sayangnya kepada umat. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Yang paling sayang kepada umatku itu Sayyidina Abu Bakar. Dari kalangan umatku itu Sayyidina Abu Bakar. Sayang apanya Pak? Sayang waktu ngelihat Bilal lagi dilindas sama Umayyah bin Khalaf. Dilindas batu, dilindas batu. Terus kemudian Abu Bakar ngelihat Sayyidina Bilal bilang, ahad. Dilindas batu, bawahnya pasir panas, padang pasir panas. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung dengan beraninya, Umayyah saya beli, berapa harganya semua? Hamba dulu tuh nggak main-main Pak, seharga mobil Pak kadang-kadang. Umayyah ini berapa? Jual sama saya. Setelah dijual langsung dimerdekakan. Maka semua pahalanya Sayyidina Bilal masuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Azannya, hadis-hadisnya, khidmat Rasul, semuanya masuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena jadi asbab. Masya Allah. Kasihan dunianya, tapi juga kasihan akhiratnya. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu waktu masuk Islam, sehari itu langsung dapat 6 orang masuk Islam. Di antara Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu masuk Islamnya karena Sayyidina Abu Bakar tuh. Allahu Akbar. Makanya baginda Nabi itu bilang kalau imannya seluruh umat itu ditimbang dengan satu timbangan, imannya Abu Bakar di timbangan yang lain lebih berat imannya Abu Bakar. La rajaha bihim. Karena jadi asbab. Jadi Sayyidina Utsman ngajak lagi segala macam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam sama siapa? Sayyidina Abu Bakar.
La ilaha illallah. Karena sayangnya sama umat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini punya hati yang betul katanya punya kasih sayang, bullshit lah dengan Valentine Days itu. Hari kasih sayang apa itu? Hari zina. Tapi hari kasih sayang kita tuh kulla ayam, semua hari, jami'as sana, sepanjang tahun. Ini adalah hari kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bukan hanya dunianya, tapi juga akhiratnya. Ini penting dikasihani, Pak ya. Maka 3 ini, 1 paling bersih dalam keyakinan, paling kuat memegang agama, paling sayang kepada orang beriman.